I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program stimulasi pada bayi, yaitu yang pertama ada perencanaan, terdiri dari tujuan dan sasaran. Tujuannya di sini kami membuat 2 kegiatan, di mana kegiatan 1 bertujuan apakah anak mencapai perkembangannya seperti yang dikemukakan oleh Jean Piaget di usia bayi 7-9 bulan, di mana anak dapat menemukan benda yang disembunyikan di tempat yang telah dikenalinya, dan juga untuk melatih kognitif anak dalam berpikir dan memahami stimulasi ini. Lalu pada kegiatan 2 bertujuan untuk menguji dan melatih indera pendengaran anak karena pada usia 7-9 bulan yaitu di tahap sensori motor. Jadi diharapkan anak menggunakan indera pendengarannya dengan baik, dibuktikan dalam anak bergerak mencari sumber suara pada stimulasi ini. Lalu pada perencanaan ini sasarannya yaitu bayi usia 7-9 bulan. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan, terdiri dari alat dan bahan serta prosedur. Yang pertama alat dan bahan. Pada kegiatan 1 yaitu ada mainan kecil dan penutup mainan yang berbahan plastik. Lalu kegiatan 2 itu ada 2 mainan yang bisa menghasilkan bunyi. Ada prosedur kegiatan 1 yaitu 1. Ajak anak untuk mengenali satu mainan. 2. Sembunyikan mainan tersebut di suatu tempat di dekat anak. 3. Tutup atau sembunyikan mainan tersebut dengan penutup. Lalu yang keempat, lakukan kegiatan tersebut secara berulang dan perhatikan reaksi anak. Apakah ia terus berusaha mencari mainan di tempat tersebut atau acuh atau bahkan berusaha mencari mainan tersebut di tempat lain. Lalu kegiatan 2. Prosedurnya terdiri dari 1. Ajak anak untuk memperhatikan mainan yang berbunyi. 2. Bunyikan mainan tersebut agar ia mengenali suaranya. Yang ketiga, bunyikan mainan tersebut di posisi yang berbeda-beda, namun tetap berada di dekat anak dan perhatikan reaksi anak. Apakah ia berusaha mengikuti sumber suara tersebut atau tidak. Nah, itu tadi stimulasi yang sudah dilakukan pada tahap 3 yaitu penilaian. Pada kegiatan 1, anak dapat dikatakan sudah berkembang sangat baik sebab anak langsung mengerti dengan kegiatan yang dilakukan. Lalu pada kegiatan 2, anak dapat dikatakan berkembang sangat baik pula sebab ia cepat merespon mencari sumber suara pada mainan tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu kami melakukan program stimulasi untuk Batita usia 2 tahun. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan ini terdiri dari tujuan maupun sasarannya. Tujuannya sendiri yaitu pada program stimulasi ini dilakukan agar dapat mengembangkan kemampuan motorik halus maupun kasar anak. Hal ini juga dapat melatih kemampuan pada aspek perkembangan fisik motorik anak, yaitu bagaimana anak bergerak, berjalan, melompat, melempar, memeras, dan memegang cangkir. Nah, sasarannya sendiri yaitu ditujukan untuk Batita usia 2 tahun. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu terdiri dari alat dan bahan yang digunakan untuk program stimulasi dan juga prosedur ataupun langkah-langkahnya. Untuk alat dan bahannya sendiri yaitu kita dapat menyiapkan 4 buah cangkir, 2 wadah, 1 kain, 1 cangkir air, dan bola. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, ajak anak untuk memisahkan dan menggabungkan cangkir. Kegiatan ini dapat merangsang kemampuan motorik halus anak.
Yang kedua yaitu kita dapat mengajak anak untuk memeras kain dan memindahkan air perasan ke wadah lain. Yang ketiga yaitu ajak anak untuk bermain melempar bola. Yang keempat kita dapat mengajak anak untuk berjalan sambil melompat. Dan yang kelima kita dapat mengajak anak untuk menaiki anak tangga. Gabungin lagi. Gabungin lagi. Yo. Gabungin sini. Yo. Lagi. Sini tangan tangguh. Saya ini tangan. Nah, tanggup ya. 1, 2, 3. Tanggup. Ayo tanggup. Lempar sini dulu. Lempar lagi. 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 Tanggup. Numpang naik tangga. Saya akan menjelaskan tentang penilaian tentang stimulasi yang saya lakukan. Pada kegiatan pertama, anak sudah dapat dikatakan berkembang dengan baik, karena anak langsung dapat mengerti bila disuruh untuk memisahkan dan menumpuk kembali cangkir. Pada kegiatan kedua, anak sudah dapat dikatakan berkembang dengan baik, karena anak sudah dapat mengerti langsung apa yang disuruh dan langsung memeras kain dan memindahkan air perasannya ke wadah yang lain. Pada kegiatan ketiga, anak belum dapat dikatakan berkembang sangat baik karena anak hanya mampu melempar bola dan tidak bisa menangkap bola. Pada kegiatan keempat, anak sudah dapat dikatakan berkembang dengan baik karena anak sudah dapat berjalan sambil melompat-lompat. Dan pada kegiatan terakhir, menaiki tangga, anak sudah dapat dikatakan berkembang dengan baik karena anak sudah dapat menaiki dan menuruni tangga dengan baik.